Jenderal Andika Perkasa perintahkan ini ke prajurit TNI setelah Pradayotam membelot gabung KKB Papua. Dikabarkan berkhianat dan bergabung dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka OPM, seorang anggota TNI Pradayotam Bugiangge dalam pencarian pihak keamanan. Yotam dikabarkan telah melarikan diri dari tugas dan bergabung dengan kelompok teroris tersebut. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Pernyataan juru bicara KKB, Sebi Sambom, pastikan anggota TNI Polri orang asli Papua yang melarikan diri akan bergabung dengan kelompoknya. Keterangannya, anggota TNI tersebut bergabung lantaran melihat kekejaman yang dilakukan pasukan TNI Polri terhadap warga Papua. Jakarta tidak bisa main-main dengan bangsa Papua. Jelas Sebi Sambom melalui pesan singkat pada Senin 20 Desember. Sedangkan dirinya tidak menjelaskan secara detail akan kondisi dan keberadaan Pradayotam Bugiangge. Sebelum itu, TNI memberikan pernyataan bahwa salah satu anggotanya yang berasal dari Kompis C, Yonif 756 WMS bernama Pradayotam Bugiangge melarikan diri pada Jumat 17 Desember lalu dengan membawa satu pucuk senjata SS2 V1. Kapendam 7 Cendrawasih Kolonel Infantri Aksa Erlangga menyebutkan Yotam Bugiangge tidak hadir tanpa keterangan di Kabupaten Kerom. Dirinya memaparkan bahwa Pradayotam Bugiangge sampai hari ini telah melarikan diri dari Kesatuan Yonif 756 WMS selama 5 hari dan sampai saat ini dalam proses pencarian. Pradayotam Bugiangge merupakan putra asli Papua yang lahir 24 Mei 1999 di Gunia. Suku Enduga, Papua, Kabupaten Enduga, jelas Aksa Erlangga. Kapendam 7 Cendrawasih mengatakan kejadian larinya Pradayotam dari kesatuan berawal saat yang bersangkutan akan melaksanakan tugas jaga bersama rekan-rekan lainnya. Saat persiapan tugas jaga, tiba-tiba Pradayotam Bugiangge berjalan menuju ke arah belakang tempat jaga sambil menelpon seseorang. Kemudian, menjelang proses serah terima, ternyata Pradayotam tidak hadir sehingga dilakukan pencarian oleh rekan-rekannya. Jelas Kapendam 7 Cendrawasih pada Senin 20 Desember. Pencarian dilakukan mulai dari dalam asrama sampai dengan lingkungan sekitarnya dan hanya menemukan pakaian dan sepatu yang dipakai Pradayotam di semak-semak belakang asrama, tambah Kapendam. Selanjutnya, Kapendam menjelaskan langkah pencarian dilanjutkan dengan menghubungi kerabat dan keluarga dari Pradayotam. Pengkhianatan anggota TNI kepada NKRI dan bergabung dengan KKB Papua bukan kali pertama di tahun ini. Pada April 2021 lalu, seorang anggota TNI bernama Pratu Luki Y. Matuan atau Lukius Personel Rider 400 juga dikabarkan telah berkhianat dengan bergabung bersama KKB Papua. Pratu Luki, dia Kelana Yuda, meninggalkan tugas bergabung dengan KKB di Intan Jaya. Kata Suswatyo saat dihubungi oleh wartawan Jumat 16 April. Rider 400 yang berada di bawah naungan Kodam 4 di Ponorogo sempat ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya sejak Agustus 2020 hingga Maret 2021. Suswatyo menyebutkan Lukius membelot saat penugasan tersebut. Dia tidak bawa senjata, kata dia. Suswatyo menyebutkan Pratu Luki telah dianggap sebagai pengkhianat karena bergabung dengan KKB di Intan Jaya. Luki, kata dia, juga sudah masuk dalam daftar anggota KKB di Intan Jaya. Namun begitu, Jenderal Andika Perkasa menyebut hal seperti ini bukan jadi yang pertama. Dirinya menerangkan bahwa prajurit yang lari atau meninggalkan dinas dan tidak kembali cukup sering. Motivasi mereka pun bermacam-macam, berawal dari masalah utang piutang hingga masalah susila. Tidak hanya itu,
Para pelaku tersebut juga berasal dari etnis dan daerah yang berbeda-beda. Maka dari itu, dirinya menegaskan kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan prajurit TNI AD asal daerah tertentu. Jadi kami tidak akan langsung mengambil kesimpulan bahwa ini ada hubungannya dengan putra daerah, sama sekali tidak. Tapi, itu selalu kita ingatkan, yang jelas tidak ada yang tidak kami proses secara hukum. Mereka yang melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan, ucap Andika. Membelot ke KKB Papua, Pratu Lukius bawa kabur 2 magazin isi 7 peluru. Dilansir dari Intan Jaya, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa buka suara terkait prajuritnya yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Andika mengatakan oknum prajurit TNI yang diketahui bernama Pratu Lukius Y. Matuan itu membawa sejumlah peluru. Andika menyampaikan, awalnya prajurit tersebut meninggalkan pasukannya. Lalu, meskipun tak membawa senjata dari kesatuan, Pratu membawa amunisi. Senjata ditinggal semua, perlengkapan ditinggal, kecuali ada yang dibawa. Yang dibawa ada 2 magazin. Magazin itu rumahnya peluru yang dimasukkan ke dalam senjata, ujar Andika saat berada di Mapolda Jaya, Setiabudi, Jakarta Selatan. 2 magazin dengan isi 70 butir amunisi 5000,56 mm itu yang dibawa, lanjut dia. Andika menyampaikan, pihaknya yang sedang menangani kasus ini, dia pun telah menyiapkan peraturan pemecatan terhadap Pratu Lukius. Sampai sekarang proses masih terus kita tangani. Beberapa pasal sudah kita kenakan, termasuk THTI atau tidak hadir tanpa izin, yang setelah 30 hari kita sudah bisa memecat yang bersangkutan, ucapnya. Dia menyebut pihak yang juga terus melakukan pengejaran terhadap Pratu Lukius. Pencarian yang bersangkutan terus dilakukan baik secara fisik maupun elektronik. Secara umum ada di Papua, kata Andika. Sebelumnya diberitakan oknum prajurit TNI Pratu Lukius Y. Matuan yang diduga membelot ke kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua dicap pengkhianat. Dia diduga bergabung KKB pimpinan Sebanus Weker. Pratu Lukius tergabung bersama Raider 400 dan sempat ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya. Namun kini dia sudah dianggap sebagai pengkhianat dan masuk daftar anggota KKB di Intan Jaya. Memang benar saat ini Pratu Lukius yang sebelumnya tergabung dalam Yonif Raider 400 bergabung dengan KKB, ujar Asisten Operasi Kogab Wilham 3 Brigjen Suswatyo, seperti dilansir Antara. Hey,